Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ya al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina 'adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita kembali berjumpa, bercengkrama di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan rahmat, keberkahan ya, dan juga ampunan ya, serta ilmu ya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan kepada para Nabi dan para Rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana insyaallah kita akan kembali menelaah ya sebuah pemikiran dari Dr. Abdullah Nasir Alwan dalam kitabnya yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam, atau pendidikan anak di dalam Islam. Harapannya mudah-mudahan kita bisa semakin baik ya di dalam mendidik anak kita, sehingga mudah-mudahan mereka menjadi generasi yang baik, generasi yang saleh ya, generasi yang akan memberikan kebaikan ya, bagi kita orang tuanya, bagi masyarakat di sekitar kita di dunia dan juga di akhirat. Tidak lupa ya, di kesempatan ini kita doakan kalau ada saudara kita, sahabat kita yang sedang sakit. Ini lagi musimnya begitu ya. Semoga Allah berikan kesembuhan. Kalau ada yang putra-putrinya sedang Allah uji dengan penyakit, semoga Allah berikan kesembuhan, kesehatan, sehingga bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Melanjutkan kajian kita dalam program Tarbiyatul Aulad ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah tema bagian dari kelanjutan ya di episode sebelumnya tentang tanggung jawab pendidikan moral. Pada kali ini saya akan coba mengangkat tema tentang menjauhkan anak dari suka berbohong. Ini penting ya. Jadi sekali lagi kita akan membahas tema mengenai menjauhkan anak dari suka berbohong. Kita mengetahui bahwa salah satu sifat akhlak ya, atau juga moral yang kemudian disukai ya, dan menjadi bagian dari kebanggaan ya, atau juga hal-hal yang memang sifat yang memang dipuji ya, oleh masyarakat kita adalah kejujuran. Ya, ini yang kemudian ya, di berbagai level masyarakat ya, dari skala yang kecil, dari skala rumah tangga, skala yang besar ya, masyarakat
tingkat RT, RW, kelurahan, kota, bahkan negara, ya, sifat jujur ini adalah sifat yang memang menjadi sifat ya, yang diharapkan tumbuh subur ya, di tengah masyarakat kita. Apalagi kita berbicara misalnya politik, ya, kita menginginkan pemimpin-pemimpin yang jujur, ya, pemimpin yang tidak yang mengedepankan kebohongan, ya, karena lawan dari jujur ini adalah bohong. Ya. Ya. Kalau orang yang jujur begitu dicintai oleh masyarakat, ya, maka sebaliknya ya, orang yang suka berbohong, gemar berbohong ini menjadi public enemy, ya, musuh masyarakat. Bahkan kita bisa lihat ya, bagaimana kebencian masyarakat kepada pemimpin misalnya yang ketahuan ya, mengatakan kebohongan ya, atau suka berbohong. Itu sebaik apapun ya citra pemimpin itu dipoles begitu, maka tetap saja itu tidak akan membantu membuat ya, seseorang menjadi mulia di tengah masyarakatnya. Sebaliknya orang yang terkenal kejujurannya ya, tidak suka berbohong ya, meskipun direndahkan orang, dihinakan orang, tetap ya orang-orang yang memiliki sifat kejujuran, sifat jujur akan mendapat tempat ya, di hati masyarakat. Ya, karena pada dasarnya tidak ada orang yang mau dibohongi. Dan orang akan senang ketika kemudian setiap jawabannya setiap pertanyaan yang diajukan mendapatkan jawaban yang jujur. Nah, itu. Dan kalau suami istri apalagi ya, orang tua kepada anak apalagi itu. Ketika bertanya harapan orang tua, harapan anak, jawaban yang mereka terima adalah jawaban yang jujur begitu kan. Jawaban yang memang berkesesuaian dengan kebenaran, ada apa yang ada di dalam hati mereka. Maka dari itu kemudian disinilah pentingnya kita para orang tua ya, berusaha menjauhkan anak-anak kita dari kebiasaan atau sifat suka berbohong. Jadi jangan sampai anak-anak kita ini ya, karena dari kecilnya nauzubillah ya dibiasakan berbohong, maka ketika dia dewasa ya, dia tidak bisa lepas dari sifat itu. Jadi prosentase omongannya begitu ya, dari 100% semua ucapan yang dikeluarkannya 70%-nya bohong misalnya. Nah, ini tentu akan menjadi beban bagi mereka. Dan ketika mereka nanti terbiasa dengan kebohongan, suka dengan berbohong, ini akan menjadi beban bagi masyarakat, ya, akan menjadi musuh masyarakat. Kalau dia kerja di kantor, rekan-rekan kerjanya akan menjadi musuh dia, ya. Karena sifat bohongnya. Atasannya juga sama, ya. Tidak mungkin kalau nggak ketahuan, ya. Pada awalnya seperti tidak ada masalah, tetapi kalau sudah ketahuan, udah itu menjadi celah dan aib yang akan ditanggung olehnya seumur hidup. Maka oleh karena itu kemudian orang tua jangan menganggap sepele, menganggap ringan ya, sifat atau kegemaran berbohong ya pada anak-anak kita. Sekali kita tahu anak kita berbicara tidak jujur, berbicara bohong, ini harus jadi persoalan serius. Ini harus kita tindak lanjuti agar kemudian anak menyadari bahwa kebohongan yang dia buat, nah itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Ya. Nanti kita akan coba lihat ya, bagaimana upaya kita menyadarkan ya, anak-anak kita itu tentu mulai dari diri kita lah ya, para orang tua. Karena ya anak itu kan kalau dia hidup bersama dengan orang tuanya ya,
dia akan menjadi copy paste, ya, copy paste. Copy paste-nya orang tua. Kalau orang tuanya jujur, ya amanah, maka insya Allah ya, demikian pula nanti anak-anak di lingkungan rumahnya ya, adalah anak-anak yang memiliki kepribadian yang jujur ya, dan juga amanah. Sebaliknya, ketika orang tua yang gemar berbohong, enggak bapak, enggak ibu gitu ya, suka bohong dan anak tahu gitu. Ini bapak bohong, ibu bohong, dan itu menjadi kebiasaan, maka akan tertanam dalam alam bawah sadarnya bahwa berbohong itu bukan sebuah persoalan. Nah, ini bahayanya. Kalau dari kecil sudah tertanam di memori bawah sadarnya, bohong itu bukan persoalan besar, bohong itu tidak apa-apa, ya, bohong itu adalah hal yang biasa. Nah, ini kemudian akan menjadi karakter dalam diri anak. Ini kita perjuangkan, kita usahakan agar anak ini menjadi faham ya, dan berusaha menjauhkan diri dari kebiasaan berbohong. Nah, dalam hal ini Syekh Dr. Abdullah Nasiulwan mengatakan sebuah pendidikan, ini kan kita berbicara bagaimana mendidik anak gitu ya, menjadi baik ya. Nah, ketika kita berbicara anak baik atau pendidikan ya, mendidik anak menjadi baik itu berhasil atau tidak. Nah, kalau berbicara dalam perspektif Islam ya, ketika menyandarkan pada kekuatan dan perhatian serta pengawasan. Jadi baik buruknya ya, kualitas pendidikan ya, orang tua kepada anak atau guru kepada murid ya, kalau dalam perspektif Islam adalah bagaimana ya, kita orang tua, kita para guru ya senantiasa memberikan perhatian dan pengawasan. Dua hal ini penting. Ketika perhatian dan pengawasan ya, diabaikan, maka bisa dipastikan ya kualitas pendidikan yang kita berikan adalah pendidikan yang kurang baik, bahkan mungkin pendidikan yang gagal. Karena kalau kita perhatikan demikian pula Allah Subhanahu wa taala menekankan di dalam Al-Qur'an konsep bahwa Allah itu memperhatikan, mengawasi. Nah, itu ya. Berapa ayat yang menyebutkan bahwa Allah melihat, Allah mengetahui. Ini sebagai sebuah penekanan dan menjadi sebuah doktrin begitu ya, alam bawah sadar kita, agar kita terbentuk dalam diri kita sifat muraqabatullah ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian kita coba terapkan kepada anak-anak kita ya. Anak-anak ini harus ada kesadaran dalam diri dia bahwa memang orang tua saya, guru saya memperhatikan dan juga mengawasi ya. Ya, ketika kesadaran itu sudah tumbuh ya, pada satu titik nanti itu akan beralih ya, dari merasa diperhatikan dan diawasi oleh orang tua, kemudian dia akan merasa diperhatikan dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecil-kecil ya papa kan papa, mama, abi, umi gitu ya. Kata abi, kata umi ya gitu ya. Kata mama, kata apa begitu. Tapi ketika nanti dia sudah balik, ya, cukup umur begitu kan, sudah mukallaf ya, maka kemudian harapannya kesadaran itu akan beralih kepada perhatian dan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 4 hal yang kata Dr. Abdullah Nasiulwan menjadi menjadi titik atau poin penting yang harus diperhatikan orang tua di dalam menyukseskan pendidikan yang baik bagi anak-anak mereka. Nah, ya. Jadi ada 4 hal yang harus diberikan perhatian secara serius agar kemudian anak-anak ini betul-betul tumbuh berkembang menjadi pribadi-pribadi yang memiliki moral akhlak yang baik. Yang pertama ya, adalah menjauhkan anak-anak dari sifat gemar berbohong ya. Yang kedua, menjauhkan anak dari sifat gemar mencuri.
Yang ketiga, menjauhkan anak dari sifat gemar mencaci dan mencela. Dan yang terakhir kemudian menjauhkan anak dari kenakalan dan penyimpangan. Jadi 4 hal ini ya, di dalam pendidikan Islam ya, menurut Dr. Abdullah Nasiruan harus diberikan perhatian lebih. Jadi sifat bohong, mencuri, mencaci dan mencela, kemudian nakal dan menyimpang. Nah, ini yang coba kemudian kita kikis ya. Kita berikan pondasi kepada anak-anak kita agar mereka jauh ya, menjauhkan diri dari sifat-sifat ini. Nah, berbicara tentang kebiasaan berbohong ya. Ya, kita bisa lihat bagaimana hadis ya, bagaimana Al-Qur'an, hadis ya memberikan celaan ya, terhadap sifat atau kebiasaan berbohong. Nah, maka oleh karena itu kemudian ini juga harus menjadi kesadaran kita bersama kepada anak-anak kita. Ya, anak-anak harus tahu, harus paham bahwa berbohong itu adalah satu sifat tercela. Ya, tercela di dalam agama kita. Bagaimana anak ini menjadi paham? Jadi bohong itu bukan hal yang remeh, bukan hal yang kecil, tetapi bohong itu adalah hal yang besar, hal yang tidak boleh mereka lakukan ya, dalam kehidupan mereka. Sekalipun kondisinya terpaksa, nantilah kondisi keterpaksaan ini akan mereka pahami. Ya. Ya, kalau sudah mereka dewasa, sekarang nih masih kecil-kecil nggak usah lah ya diajarin. Boleh bohong kalau itu nggak, belum waktunya. Nanti kalau sudah mereka dewasa, sudah balik, sudah besar, sudah tahu ya mana yang hak, mana yang batil. Nah, maka nanti mereka sendiri akan menemukan ya, bagaimana ya bohong itu boleh digunakan dalam keadaan tertentu. Di luar itu ya tetap kita pada prinsipnya mengajarkan kepada mereka jauhi sifat ya, kebiasaan berbohong. Nah disinilah ya peran orang tua bagaimana menjauhkan anak-anak kita dari jerat-jerat kebohongan dan kejelekan sifat munafik. Ya, karena memang kalau kita bicara Al-Quran, berbicara hadis ya, sifat bohong ini atau kebiasaan bohong ini adalah tanda yang melekat atau sifat yang melekat atau akhlak yang melekat pada diri orang yang Allah sebut sebagai orang munafik. Jadi bohong ini adalah sifat nifak. Nifak ini sifatnya orang ini disebut munafik ya. Kita tentu tidak mau ya dilabeli oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan oleh masyarakat kita juga kita tidak mau, apalagi oleh Allah ya. Dilabeli sebagai orang yang munafik, sebagai kelompok orang munafik. Karena kalau seseorang mati dalam keadaan menyandang status ya sebagai orang munafik ya, label yang dibawanya ya, dalam dirinya adalah orang munafik, nauzubillah ya, ancamannya adalah innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, kata Allah dalam surah An-Nisa maksudnya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti tempatnya fi darkil asfali minan nar, di keraknya api neraka. Neraka itu kan luas besar begitu ya. Nah, ada dasarnya, ada keraknya. Kalau bicara kerak ini kan bicara temperatur suhu yang paling panas ya. Nah, yang pokoknya paling gak enak begitu. Nah itu ditempati oleh orang-orang munafik. Nah, ini bukan hal yang sepele. Kita kan nggak mau mati kemudian menghabiskan sisa kehidupan yang abadi itu dengan menjalankan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus dipahami oleh anak-anak ya. Sifat bohong adalah sifat orang munafik. Orang munafik tempatnya nanti di akhirat adalah di neraka. Nah, ini kita tidak mau. Karena memang kebohongan adalah akhlak yang paling buruk, akhlak yang jelek ya. Sehingga kemudian Islam telah memasukkannya ke dalam cabang-cabang kemunafikan. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Ash ya, radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pernah bersabda, ya, arba'um man kunna fihi kana munafiqa. Kata Rasulullah SAW, ada 4 perkara yang jika terdapat pada diri seseorang maka ia menjadi seorang yang munafik tulen. Ya. Di munafiqan khalisan, kalimatnya begitu ya. Kalau ada salah satu dari 4 perkara, ya, kalau ada 4 perkara dalam diri seseorang, ada 4 hal ini ada pada diri seseorang, maka kata Rasulullah SAW, orang ini disebut sebagai orang munafik tulen, orang munafik sejati gitu ya. Wa man kanat fihi khalisatun minhunna, dan kalau ada salah satu dari 4-nya, jadi kalau 4-4-nya ada dalam diri orang, dari diri seseorang, maka orang ini disebut sebagai orang munafik tulen. Tapi kalau hanya ada salah satu begitu ya, dari 4 itu mungkin ada nomor 1-nya atau nomor 2-nya, atau mungkin ada 2 ya dari 4 gitu ya. Maka kata Rasulullah SAW disebutkan kanat fihi khalisatun min munafik, ya, minan nifaq ya. Maka kalau ada salah satu dari 4 yang disebut Rasulullah SAW itu ada dalam diri seseorang, maka ia termasuk dalam ciri orang munafik tersebut. Nah, jadi udah masuk kategori munafik walaupun bukan munafik tulen gitu ya. Tapi sudah masuk ke dalam ciri-ciri orang yang munafik. Apa itu? Ya. Yang pertama, idza tumina khana. Apabila diberikan kepercayaan kepada mereka, mereka khianat. Nah, ini yang pertama ya. Jadi kalau diberikan amanah, kepercayaan, dia khianat. Nah, ini sifat orang munafik yang pertama. Wa idza haddatsa kadzab. Apabila dia berbicara, kata Rasulullah SAW, dia berdusta, berbohong. Satu tadi khianat ya, atas kepercayaan atau atas amanah. Yang kedua, kalau bicara persentase kebohongannya tinggi, besar, banyak. Ya. Idza haddatsa kadzab. Kalau dia berbicara, dia bohong. Yang ketiga, wa idza ahada ghadara. Ghadar ya. Apabila mereka berjanji, maka dia akan mengingkari janjinya. Mangkir, ya, mangkir dari janji. Wa idza khasama fajar. Kata Rasulullah SAW. Dan jika dia berselisih ya, kalau udah beda pendapat ya, udah nggak akur, kata Rasulullah SAW, fajar, maka orang ini melampaui batas. Jadi disulut dikit aja gitu. Hal sepele itu membuat keributan yang besar. Jadi 4 ciri ini kata Rasulullah SAW, kalau ada dan melekat ya 4 ini pada diri seseorang, maka orang ini Allah disebut Rasulullah SAW sebagai orang munafik tulen. Yang pertama, kalau dikasih amanah dia khianat. Yang kedua, kalau ngomong banyak bohongnya. Yang ketiga, kalau berjanji banyak ingkarnya. Dan yang keempat, kalau berselisih maka dia melampaui batas. Jadi hal yang sepele, hal yang kecil ya, yang diperselisihkan oleh dia dengan orang lain akan menjadi hal yang sangat besar. Cuman gara-gara senggol, kesenggol cuman gara-gara lupa ya. Orang itu bilang terima kasih, itu jadi hal yang besar. Jadi fitnah yang besar. Cuman gara-gara beda pendapat ya, beda pilihan politik, jadi hal yang besar. Ini 4 ciri orang-orang munafik. Dan kalau ada salah satu di antaranya, kata Rasulullah SAW, ya, wa man kanat fihi khalisatun minhunna, ya, siapa yang di dalam dirinya ada salah satu dari 4 sifat tadi, ya,
kanat fihi khalisatun minan nifaqi hatta yada'aha. Maka orang itu memiliki sifat, memiliki ciri orang munafik sampai dia meninggalkannya. Jadi kalau betul-betul nggak mau ya atau bersih ya dari label munafik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau merasa ada satu kebiasaan ya, ada satu perkara dari 4 perkara ini yang pernah kita lakukan ya, maka segera tinggalkan, tobat ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya pernah ya, nggak sengaja mengingkari amanah ya, mengkhianati amanah, segera minta ampun ya, kembali ke jalan yang benar ya, penuhi amanahnya. Kalau ada kegagalan memenuhi amanah ya karena kesengajaan dulu, lalu kemudian kita tidak ingin disebut orang munafik, perbaiki, beresin gitu ya. Beresin ya. Kalau skopnya massal begitu kan, banyak orang yang kemudian merasa kita mengkhianati mereka, kita datangi ya. Ini kalau berbicara konstituen ya dalam politik, dikunjungi, datangi ya, penuhi apa yang dulu mereka amanahkan kepada kita. Kemudian kalau misalnya bohong ya, kalau memang ya kita merasa pernah berbohong kepada si A, si B, ya apalagi kalau kepada masyarakat umum, ya harus diperbaiki. Ya, kalau perlu minta maaf ya secara terbuka, saya sudah hilaf lupa berbohong. Ya. Dan saya berjanji tidak akan melakukannya lagi dan akan berusaha mengatakan kebenaran. Nah, itu. Memang berat ya, apalagi kalau berbicara skala luas. Ya. Makanya kalau berbicara kepada orang banyak, ya, berhadapan dengan orang banyak, jauhkan segala sifat kemunafikan. Sifat kemunafikan, karena ini akan menjadi beban yang berat ketika kita ingin kembali kepada jalan yang benar. Maka dari sini ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah, kita bisa faham bahwa cukuplah sebuah kebohongan itu menjadi akhlak yang buruk ya. Kalau kita lihat dari hadis tadi ya, menjadi salah satu ciri dari orang munafik, orang yang Allah ancamkan akan masuk ke dalam keraknya api neraka. Maka dari sini cukup kita menyadari, anak-anak kita menyadari, nak, kalau kamu bohong, kamu sudah termasuk ke dalam orang yang punya ciri sifat munafik ya. Dan kalau kamu bawa ya, sifat itu sampai kamu mati ya, Bapak khawatir kamu punya peluang nanti di akhirat menjadi orang yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari situ kemudian anak-anak akan berusaha untuk menyadari dan memahami bahwa sifat bohong atau kebiasaan berbohong atau berkata dusta itu adalah sebuah sifat yang buruk dan tercela. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasah ya, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ya, ada 3 ya, kata Rasulullah SAW, ada 3 golongan manusia yang tidak akan diajak ya, berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi Allah nyuekin 3 kelompok orang ini. Siapa coba yang akan sanggup mendapatkan perlakuan sedemikian rupa dari Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah itu adalah nanti ya pada hari kiamat disebut sebagai Maliki Yaumiddin, ya, Maliki Yaumiddin ya, atau Maliki Yaumiddin, penguasa atau raja pada hari itu. Dialah yang memegang kendali atas segala sesuatu yang akan yang menyangkut kebahagiaan dan kesengsaraan kita manusia. Kalau sampai kemudian di hari itu kita dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala, aduh ya. Apakah enggak susah itu ya? Mau kemana lagi kita? Sedangkan kita dicuekin sama suami aja, ya mungkin para istri ya pernah mungkin merasakan suami diam cuek, itu dunia sempit, gelisah, ya, bingung ngapa-ngapain. Atau ya, suami mungkin dicuekin istri gitu ya, istrinya nggak mau ngomong, diem aja. Jadi beban berat itu ya. Jadi beban berat.
Apalagi ini yang kemudian yang memperlakukan kita, yang mendiamkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Zat yang ketika itu kita sangat harapkan pertolongan dan kasih sayangnya. Tapi justru Allah kemudian mendiamkan. Allah diam, tidak mau berbicara. Ini jangan sampai terjadi kepada diri kita. Siapa saja, bahkan kata Rasulullah SAW, tidak hanya didiamkan, dia tidak berbicara. Lebih dari itu kata Rasulullah, wala yuzakkihim. Bahkan Allah tidak mau mensucikan mereka, ya, tiga golongan ini. Wala yanzuru ilaihim, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak mau melihat kepada mereka, kepada tiga golongan ini. Tidak akan diajak bicara, tidak akan Allah bersihkan dirinya, ya, karena yang bisa masuk ke dalam surga itu adalah orang yang suci, bersih. Kita ingin Allah mensucikan, membersihkan, ya, segala dosa dan kesalahan yang kita bawa ke hadapannya. Tapi Allah tidak mau mensucikannya. Wala yanzuru ilaihim, dan bahkan Allah enggak mau melihat. Kayak gimana hinanya. Sampai yang lihat aja Allah enggak mau. Ini kita kalau ketemu orang enggak mau ngelihat kita, melengos aja. Kita pasti merasa hina. Ya. Kalau kita punya kekuasaan, kita persoalkan gitu ya. Kalau perlu berantem gitu kan. Karena perlakuan itu adalah perlakuan yang menghinakan, tidak memandang itu. Dan itu yang terjadi kepada tiga golongan ini, di mana yang tidak memandang mereka adalah Zat yang Maha Tinggi, yang menjadi raja, penguasa pada hari itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah SAW, ya sudahlah, Allah tidak berbicara kepadanya, Allah tidak mau mensucikan mereka, Allah juga tidak mau melihat mereka. Walahum azabun alim, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan azab yang pedih kepada mereka. Ya, siapa itu? Yang pertama kata Rasulullah SAW, syaikhun zan. Yang pertama adalah kakek-kakek yang berzina. Ya, udah berstatus kakek, tapi kemudian melakukan perbuatan dosa zina. Nah, ini berat, ya. Karena Allah memanjangkan umur orang, ya, memanjangkan umur kita sebagai manusia, itu sebagai rahmat Allah agar kita memperbanyak amal soleh, ya, untuk memperbaiki segala dosa dan kesalahan di masa muda kita. Jadi tuanya kita itu, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai rahmat. Tapi kemudian rahmat Allah itu kita sia-siakan, bahkan lebih dari itu kita jadikan rahmat yang Allah berikan itu untuk bermaksiat. Nah, siapa yang gak akan marah gitu ya? Dikasih kesempatan untuk berbuat baik, memperbaiki kesalahan, justru malah menceburkan diri ke dalam dosa besar. Makanya kemudian hukumannya, ya, derajatnya, ya, hina sehina-hinanya, sampai-sampai itu tadi, ya, Allah enggak mau berbicara kepada dia, Allah enggak mau mensucikan dia, Allah tidak mau melihat kepadanya. Bahkan akan Allah berikan mereka azab yang pedih. Yang pertama adalah syekhun zan, ya. Orang kakek-kakek yang melakukan perbuatan zina. Kemudian wa malikun kadzab, dan raja penguasa yang suka berbohong, pendusta. Kalau sekarang presiden lah ya. Oh, dulu kan bicaranya raja. Raja, penguasa, presiden, begitu pemimpin yang suka berbohong. Wah, ini ancamannya nggak main-main. Jadi jangan sampai anak kita merasa bohong itu ada hal yang besar, sehingga ketika mereka nanti, ya manalah tahu ya, anak kita ini udah besarnya kemudian Allah berikan kepadanya kepercayaan untuk menjadi pemimpin. Ya, karena kecakapannya berbicara, ya, kemampuannya memanage, ya, sesuatu, lalu kemudian Allah angkat dia jadi pemimpin, ya. Jangan sampai kemudian kebaikan-kebaikannya, keutamaan-keutamaannya menjadi tercela gara-gara sifat bohong, ya, yang kita harapkan kepada anak kita. Jadi wa malikun kazzab, ya, dan raja, penguasa, presiden yang suka berdusta. Wa ailum mustakbir, dan yang terakhir adalah orang miskin yang sombong. Nah, orang kaya sombong masih mending kita pikir ya. Tapi kalau orang miskin sombong, waduh. Ya.
Nah, itu kan kemiskinan Allah berikan supaya kita tunduk menyerah ya. Dan kesombongan yang paling tercela adalah kesombongan yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan seseorang miskin supaya tunduk merendah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepada Allah diberikan kemudahan begitu kan, agar bisa mencari nafkah yang halal. Itu kan begitu harapan. Tapi justru kemudian dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan seolah-olah ya, ya menyifati Allah dengan sifat yang tercela ya. Dikatakan Allah itu kejam, dikatakan Allah itu tidak pengasih, tidak penyayang. Karena kebodohannya begitu kan. Nah, inilah ya 3 golongan. Dan yang paling kita menjadi penekanan kita pada hari ini adalah itu tadi ya, wa malikun kadzab. Dan raja, penguasa, pemimpin, presiden ya, yang suka berbohong. Maka dari sini kemudian kita sadarkan kepada anak kita. Kalau kamu suka berbohong lalu kemudian Allah amanahkan jabatan kepada kamu, Allah amanahkan kepemimpinan kepada kamu, lalu kamu berbohong di dalam menjalankannya. Resikonya kamu nanti ketika dibangkitkan di yaumul mahsyar, Allah tidak akan berbicara kepada kamu, Allah tidak akan mensucikan kamu dari dosa dan kesalahan, Allah tidak akan melihat kepada kamu, bahkan Allah akan memberimu azab yang pedih. Nah, ini kita tanamkan kepada anak kita. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iyyakum wal kadzib." Jauhilah kebohongan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam direct ya, langsung to the point. Iyyakum wal kadzib. Jauhi diri kalian dari kebohongan. Fa innal kadzib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahdi ilal fujur. Karena kebohongan itu akan membimbing seseorang, mengarahkan seseorang, menarik seseorang kepada perbuatan dosa, kepada keburukan. Fujur itu ya hal-hal yang tercela ya, hal-hal yang buruk ya. Wa innal fujur ya, dan keburukan itu ya, perbuatan dosa itu yahdi ilan nar, akan membimbing seseorang, menggiring seseorang kepada api ya, api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalul abdu yakdzib. Dan sungguh jika seseorang berbohong ya, kemudian wa yataharral kizba ya, lalu kemudian dia terbiasa dengan kebohongannya. Awalnya 1-2 kali bohong, tapi lama-lama jadi biasa bohong, jadi halu ya. Ngakunya begini-begitu jadi halu gitu ya. Bohong begitu. Terbiasa dengan kebohongannya ya. Maka kata Rasulullah SAW, hatta yuktaba indallahi kadziban, sehingga kemudian orang itu akan ditulis ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kadzaban, sebagai orang yang sebagai pendusta, sebagai orang yang suka berbohong. Jadi ada step-stepnya. Jadi jangan sampai nanti ya sudah Allah kunci mati, karena Allah sudah catat ya di dalam catatannya di Lauhul Mahfuz, orang ini adalah pendusta. Wah, kalau udah begitu tuh ya, jatuhnya kan di blacklist ya. Kalau udah di blacklist kita mau kayak gimana? Bagaimana kita akan mengubah diri kita? Nah, awalnya adalah dari kebohongan-kebohongan kecil, dari kebohongan-kebohongan 1-2 ya, dari kebohongan-kebohongan di masa lalu, di masa kecil, jadi toleransi, lalu kemudian jadi sebuah kebiasaan. Nah, ini jangan sampai terjadi kepada diri kita, kepada anak-anak kita. Bangkitkan kesadaran dalam diri mereka bahwa menjadi seorang pembohong itu adalah sebuah kehinaan yang akan menggiring mereka kepada azab dan juga kesengsaraan hidup ya di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW juga telah memasukkan orang yang melakukan kebohongan dalam golongan para pengkhianat besar. Ya. Diriwayatkan dari Sufyan bin Usaid ya, Al-Hadrami ya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kaburat khiyanatan an tuhadditha akhaka hadithan huwa laka musaddiq wa anta bihi kadzib.
Sebuah kedustaan yang besar adalah engkau mengatakan sesuatu tentang saudaramu, kemudian ia mempercayai perkataanmu sedangkan engkau sendiri sedang berdusta. Jadi ngomong kepada orang lain, wah, sesuatu yang besar, wah, yang ajib gitu. Ya pokoknya ngomong, lalu kemudian saudaranya sampai ngeh, wah, sampai ternganga-nganga, ya, orang lain maksudnya. Lawan bicara ternganga-nganga, terpesona ya, dengan kebohongan dia. Ya ada tipikal orang yang saking hebatnya menyusun kalimat yang membolak-balikan fakta, sehingga sebuah kebohongan seperti menjadi sebuah realita dan membuat orang terpesona. Ya ini fenomena seperti ini banyak pada hari ini. Makanya kan kita lihat bagaimana ada banyak orang menjadi korban penipuan, ya, investasi bodong gitu kan, ruginya sampai miliaran, triliunan gitu ya. Itu bisa dibayangkan gitu ya. Itu kan kehebatan seseorang ya, menjadikan sebuah kedustaan, sebuah kebohongan menjadi seperti realita yang indah gitu ya. Sehingga orang tertipu. Nah, ini kata Rasulullah SAW termasuk ke dalam kategori sebagai pengkhianatan, sebagai pengkhianat besar ya. Orang sampai terpersona, terperangah, takjub dengan cerita, dengan ilustrasi, dengan narasi yang sebetulnya adalah sebuah kebohongan. Sekarang balikin kepada kita aja deh. Seneng nggak kita tuh digituin orang, dibohongin orang? Tentu kita tidak suka. Udah percaya banget, tahu-tahu bohong. Wah, kecewanya luar biasa itu. Nah, makanya kan kalau para istri ya, kalau sudah dibohongi suami, ya, padahal sebelumnya dia sangat percaya kepada suaminya, ya, lupanya lama, ya, mungkin nggak akan lupa ya. Nah, atau para suami yang dibohongi istri juga sama ya. Ketika istrinya ketahuan bohong begitu, padahal awalnya sudah percaya banget sama istrinya, ya, pulihnya percaya juga lama. Ini anak-anak kita harus paham dan sadar. Nah, kalau kamu ya berbohong lalu kemudian orang percaya dengan kebohongan kamu, lalu kemudian satu saat ketahuan kamu berbohong ya oleh mereka, jangan harap ya nama kamu akan menjadi baik di hadapan mereka selama mereka masih hidup. Jadi beban ya. Jangan sampai kemudian itu terjadi kepada kamu gitu ya, karena ingin ya dipercaya, ingin dipuji, ingin diangkat, lalu kemudian mengarang cerita yang bohong, bercerita menyampaikan sesuatu yang tidak berdasar, bohonglah begitu ya. Nah, mungkin awalnya orang percaya dengan kemampuan kita berbicara gitu kan, dengan mimik wajah kita yang katakanlah ya, tidak berdosa begitu kan, serius gitu ya, sampai mesin detektor lie gitu, lie detector ya, mesin pendeteksi kebohongan bisa dibohongin. Saking hebatnya ngebohong gitu. Maka kata Rasulullah SAW, orang seperti ini adalah pengkhianat yang besar. Nah, jika memang perbuatan dusta dan para pendusta itu sedemikian jeleknya, maka wajib atas kita para pendidik, para orang tua untuk menyadarkan hal ini kepada anak-anak kita, menjauhkan anak-anak kita dari sifat bohong, melarang mereka, mengingatkan mereka akan akibat dari kebohongan yang mereka lakukan. Ini yang kemudian harus kita pahami. Oleh karena itu kemudian ya Rasulullah SAW kalau kita perhatikan ya, memberikan perhatian bagi diri beliau dan keluarga beliau, bahkan kepada umatnya, jangan sampai menjadi pendusta. Kita tahu Rasulullah SAW dari kecil sampailah beliau diangkat menjadi nabi, dan menjadi nabi sampai beliau wafat tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong sedikit pun, tidak pernah berdusta dan tidak berbohong. Ucapan Rasulullah SAW dalam keadaan apapun itu bebas dari kebohongan. Karena kalau sampai Rasulullah SAW melakukan kebohongan walaupun kecil dan sedikit, wah itu kemana-mana itu efeknya. Karena yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah sebuah risalah yang besar ya, yang akan bertahan sampai hari kiamat. Itu Al-Quranul Karim yang disebut sebagai Al-Haq, sebagai kebenaran. Kalau kemudian disampaikan oleh orang yang pernah berdusta,
Itu kan bisa dibayangkan. Maka dari sini kita juga harus paham ya, kalau kita bersatu sebagai dai, ya, ustadz, kiai, ulama gitu, jangan pernah melakukan kebohongan, apalagi kebohongan itu dihadapkan kepada jamaah. Kenapa? Karena konsekuensinya, resikonya besar. Kita menyampaikan risalah dari Allah lalu kemudian ya, kita menyisipkan, mencampurkannya dengan kebohongan-kebohongan, sehingga orang jadi bingung, ini ceritanya benar apa enggak sih? Tapi dibilang enggak, ustaznya bilang saya sumpah. Ini yang nyampein guru saya, gitu kan. Sehingga kemudian orang jadi ragu mana yang benar, mana yang tidak. Yang lebih bahayanya adalah kebohongan itu kemudian menjadi dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah ini ya, kadang-kadang sering terlihat, ya, sering terjadi di masyarakat kita, ya, menjadi fenomena. Maka dari itu kemudian ya, Rasulullah SAW ya, memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau ya, istiqamah ya, menjauhkan diri dari sifat bohong. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Ibnu Abi Dunya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qala li sahibi haka thumma lam yu'tihi fahiya kadzabah." Fahiya kadzbah ya. Siapa yang berkata kepada seorang anak, "Hai, kemarilah." Kemudian dia tidak memberinya, maka ia telah berdusta. Ceritanya dia mau ngasih, tapi begitu anak itu datang dia nggak kasih. Nah, itu kata Rasulullah SAW disebut juga kedustaan. Nah, kadang-kadang yang hal sepele begini nih sering kita tunjukkan kepada anak kita. Ada tamu, lalu kemudian kita bilang ke anak kita, "Nak, bilang bapak nggak ada." Ini sudah cukup ya. Kita disebut oleh Rasulullah SAW sebagai pembohong. Nah, ada bunyi misalnya kan di rumah kita ya, telonet gitu. Tukang es krim gitu ya. Anaknya nanya, "Pak, itu bunyi apa, Pak?" "Oh, itu bunyi ambulan." Itu ya, itu bunyi tukang obat. Nah, itu saja kalau merujuk kepada hadis ini, kita sudah disebut sebagai pembohong. Walaupun tujuannya menghindarkan anak ini dari penyakit, dari bahaya. Enggak boleh bohong ya, tapi pilih kalimat dan kata yang kira-kira ya, membuat anak ya memenuhi apa yang kita harapkan. Misalnya bunyi tadi itu kan, ya jujur aja itu tukang es krim. Ya. Es krim apa tuh, Pak? Es krim itu makanan terbuat dari susu gitu kan, didinginkan, dikasih gula. Tanya sama anak, "Enak, Pak?" "Enak." "Kayak gimana sih, Pak?" "Manis." Nah, "boleh nggak beli, Pak?" Nah, kalau udah bab itu jujur aja, Papa sebetulnya bukannya nggak mau beliin kamu, tapi Papa takut kamu nanti sakit gigi ya, atau kamu sekarang ini lagi demam, lagi flu. Ya ngomong aja terus terang. Ya, nanti dia mau marah-marah, dia mau nangis, ya biarin aja. Tapi kita tidak bohong. Nah, ya. Ini yang kemudian kita harus pahami dan kita sadari. Ya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana ulama-ulama terdahulu, ya, para sahabat Rasulullah SAW, ya, para salafus saleh, ya, bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka untuk berkata jujur, ya, bersikap jujur, menjauhkan diri dari kebohongan, itu luar biasa. Seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Khailani rahimahullah ta'ala berkata, "Semenjak aku dibesarkan, aku telah membangun urusanku di atas kejujuran. Dengan demikian itu ketika aku keluar dari Mekah menuju Baghdad untuk mencari ilmu, ibuku memberiku bekal uang sebanyak 40 dinar dan menekankan kepadaku untuk selalu berjujur. Maka ketika kami sampai di daerah Hamdan, kami dicegat oleh sekelompok pencuri. Mereka merampas harta rombongan, kemudian lewatlah salah seorang di antara mereka di hadapanku." Ya, ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Khailani, ya, seorang ulama besar. Ya, lalu orang itu berkata, "Apa yang kau bawa?" Aku menjawab, "Uang 40 dinar." Nah, dia nggak bohong, bayangin aja. Saking ingin menjauhkan diri dari status sebagai pembohong, ya.
Ketika ditanya pencuri pun dijawab jujur. Ini levelnya udah beda gitu ya. Orang itu mengira aku membohonginya sehingga kemudian dia tinggalkan aku. Ada jujur gitu ya. Dipikirnya bohong nih orang. Masa sih orang kayak gini gitu kan bawa duit 40 dinar kan. Kemudian dia meninggalkan. Kemudian ada yang lain lagi bertanya kepadaku. Jadi rampoknya banyak, biasa kalau orang Arab dulu kalau merampok sekampung ya. Apa yang kau bawa? Kata orang ini ya. Aku memberitahukan kepadanya bahwa aku beritahukan kepadanya apa yang aku bawa. Nah, kemudian ia membawa aku menuju kepada pemimpin mereka. Nah, yang kedua ini ya mungkin antar percaya dan tidak ya udah ya biar bawa aja deh sama bos ya, biar bos yang nentuin gitu kan. Bohong apa enggak dia bawa duit 40 dinar begitu kan. 40 keping emas ya. Banyak tuh ya. Maka kemudian pemimpin mereka bertanya kepadaku ya, apa yang mendorongmu, apa yang dibawa ya? Dia jawab ya ini emas yang 40 dinar. Maka kemudian pemimpin mereka berkata, apa yang mendorongmu selalu jujur? Aku menjawab, kata Syekh Abdul Qadir Al-Qailani, ibu memerintahkanku untuk selalu jujur dan aku takut akan mengkhianatinya. Jadi ada dua, nggak mau disebut sebagai pendusta dan nggak mau disebut sebagai orang munafik karena mengkhianati amanah ibunya. Kemudian pemimpin kelompok pencuri tersebut ketakutan lalu berteriak dan menyobek bajunya. Kemudian berkata, engkau takut jika mengkhianati janji ibumu, sedangkan aku tidak takutlah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia perintahkan untuk mengembalikan semua yang telah diambil dari para rombongan. Setelah itu ia berkata, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah lewat dirimu. Para pengikutnya pun berkata, engkau adalah pemimpin kami dalam melakukan kejahatan dan sekarang engkau memimpin kami dalam bertobat. Maka bertobatlah semuanya, dan itu karena berkah kejujuran dari seorang ulama besar Syekh Abdul Qadir Al-Qailani. Jadi memang kejujuran itu ya pada satu tahap ya memberikan keberkahan bukan hanya pada orang yang melakukannya ya, memelihara sifat jujur, menjauhkan dari kebohongan, tetapi juga menjadi keberkahan bagi orang di sekelilingnya. Berapa pahala yang akan didapatkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Qailani dari para perampok yang bertobat ini ya luar biasa besar. Oleh karena itu sahabat hadirin yang dirahmati Allah, sebagai sebuah penekanan, mari kita berjuang bersama ya menjauhkan anak-anak kita dari sifat suka berbohong, dan kita tanamkan ke dalam diri mereka ya kebiasaan untuk berkata jujur ya dalam kondisi apapun. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.